Hari ini kita akan berdoa dengan tuntunan dari Mazmur pasal 41 yang merupakan Mazmur terakhir dalam gulungan pertama dari kitab Mazmur. Untuk diketahui, kitab Mazmur yang terdiri dari 150 pasal itu disusun menjadi 5 gulungan. Gulungan yang pertama berisi Mazmur pasal 1 sampai 41. Di dalam penutup dari gulungan yang pertama ini, khususnya di ayat 2-5 dan ayat 13-14, nampak bahwasanya di tengah kesukaran yang ia alami, pemazmur tidak merasa khawatir. Ada 3 alasan dari sikap tersebut, yaitu yang pertama, sebab Tuhanlah yang memelihara kehidupan umat-Nya. Apabila Dia yang memelihara hidup kita, maka tak usah kita merasa was-was tentang masa depan kita. Pemeliharaan Tuhan tersebut ditulis di ayat 2-3. Di ayat 3, pemazmur berkata seperti demikian. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau tak akan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Bagaikan gembala yang baik yang melindungi dan memelihara kawanan dombanya, demikianlah Tuhan bersikap terhadap umat-Nya. Oleh karena itu, apapun kesukaran yang kita alami, tak usah kita merasa khawatir. Yang kedua, sebab Tuhanlah yang memulihkan kehidupan umat-Nya. Memang hidup sebagai umat Tuhan bukan berarti kita akan bebas dari kesukaran. Namun demikian kita tidak usah merasa khawatir. Sebab seperti yang ditulis di ayat 4-5, Tuhanlah yang akan memulihkan kehidupan umat-Nya. Untuk itu di ayat 4 pemazmur berkata seperti berikut. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Sungguh ada pengharapan di dalam Tuhan. Yang ketiga, sebab Tuhanlah yang menopang kehidupan umat-Nya. Topangan Tuhan seperti yang ditulis di ayat 13-14 ini mengakibatkan beban yang kita pikul akan terasa ringan dan perjalanan yang kita tempuh tidak akan terasa berat. Tentang hal tersebut, di ayat 13 pemazmur berkata seperti berikut. Tetapi engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Dengan tangan yang tidak pernah meletih itu, ditopangnya hidup kita, sehingga kita tidak akan merasa lesu. Dengan berpegang pada janji Tuhan, yaitu bahwa Dialah yang memelihara, memulihkan, dan menopang kehidupan kita, mari kita datang menghadap tahta anugerah-Nya. Mari kita memuji-muji Dia dan menyerahkan semua beban serta harapan kita kepada Tuhan Yesus, Gembala yang baik dan yang mengasihi kita, umat-Nya. Kita percaya doa-doa yang kita panjatkan kepadanya tidak akan sia-sia. Mazmur pasal 41 ayat 2-5 dan ayat 13-14. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Kalau kataku, Tuhan kasihanilah aku, sembuhkanlah aku. Sebab terhadap Engkaulah aku berdosa. Tetapi Engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapan-Mu untuk selama-lamanya.
Terpujilah Tuhan Allah Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin, ya amin. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan Yesus, batu karang yang teguh, tempat kami berteduh. Sungguh Engkaulah perlindungan kami. Kalau Engkau yang melindungi kami, kami tidak perlu merasa khawatir dan takut akan apapun juga. Karena di dalam perlindungan-Mu kami merasa aman. Damai sejahtera berlimpah-limpah memenuhi hati kami. Tuhan, dikala kami lemah, sesungguhnya kami kuat, karena Engkaulah yang meneguhkan hidup kami. Oleh karena itu ya Tuhan Yesus, batu karang kami, lindungilah kami. Naungilah kami ya Tuhan dalam perlindungan-Mu, sertai hidup kami setiap hari. Karena di dalam penyertaan-Mu, di situ ada pengharapan. Tuhan Yesus, dengarlah doa kami. Saudara-saudari, mari kita mohon agar Tuhan Yesus, Sang batu karang yang teguh, gembala yang baik itu, menyertai dan melindungi kita di setiap keadaan. Mari kita berdoa.
akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan Yesus, kami bersuka cita karena Engkaulah yang memelihara hidup kami. Gembala yang baik yang bertanggung jawab atas kawanan dombanya, yang tidak akan membiarkan kawanan dombanya di dalam keadaan tak terpelihara. Sungguh Engkau adalah gembala yang selalu dapat diandalkan. Karena itu apapun yang kami lewati dan hadapi, kami tidak khawatir karena Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kami. Dan kalau Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kami, siapa yang lebih daripadamu ya Tuhan? Engkau senantiasa dapat kami harapkan. Engkau senantiasa dapat diandalkan. Tak pernah Engkau lalai di dalam memelihara kawanan dombamu, yaitu umatmu, yaitu kami, anak-anakmu. Tuhan Yesus, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan semua kekhawatiran dalam hidup ini. Dengar doa kami. Saudara-saudari, mari kita menyerahkan semua kekhawatiran dalam jiwa kita kepada Tuhan Yesus, Sang Pemelihara hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Tuhan Yesus, Engkau yang memulihkan umat-Mu. Tabib yang agung yang memulihkan hidup kami, jasmani kami, jiwa kami, rohani kami. Sehingga kami percaya Tuhan Yesus, bukan hanya kehidupan kami di dunia ini saja, tetapi kehidupan di balik di dunia ini pun Engkau yang menjaminnya. Dan kalau Tuhan yang memulihkan dan menjamin hidup kami tahu di dalam Engkau ya Tuhan Yesus, kami tidak merasa khawatir. Di dalam Engkau kami tidak merasa putus asa, karena pertolongan-Mu selalu datang tepat pada waktunya. Tuhan Yesus, tolonglah kami. Angkat beban dan pergumulan hidup kami. Dengar doa kami ya Tuhan Yesus. Saudara-saudari, mari kita menyerahkan semua beban dalam kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan Yesus yang bersedia dan mampu memulihkan kehidupan umat-Nya. Mari kita berdoa.
kataku, Tuhan kasihanilah aku, sembuhkanlah aku, sebab terhadap Engkaulah aku berdosa. Tuhan Yesus, Sang Imam Besar yang agung dan mulia, kami bersyukur kepadamu karena melalui pengorbananmu Engkau menghapuskan semua dosa-dosa kami. Engkau rela mengorbankan dirimu sampai mati di kayu salib, supaya dengan demikian dosa-dosa kami, walaupun itu merah seperti kirmisi, Engkau menjadikannya putih seperti salju. Walaupun merah seperti kesumba, Engkau menjadikannya putih seperti bulu domba. Tuhan, kami perlu pengampunan-Mu. Kami sadar betapa kami sungguh memerlukan Engkau, bukan hanya bagi kehidupan jasmani kami, terlebih lagi bagi kehidupan rohani kami. Tuhan Yesus, sumber pengampunan, ampunilah kami atas segala dosa dan pelanggaran kami. Kami mengakui segala kelemahan, kekurangan, pelanggaran, dan kesalahan kami. Tuhan, ampunilah kami. Saudara-saudari, mari di hadapan Tuhan kita merendahkan diri dengan mengaku dosa-dosa kita dan memohon pengampunannya atas hidup kita. Mari kita berdoa. Tetapi Engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, Engkaulah penopang umat-Mu. Dikala kami dalam keadaan tak berdaya, tangan-Mu yang kuat menegakkan hidup kami. Ketika kami dalam kondisi letih, tangan-Mu yang menghibur kami dan membangkitkan kembali semangat serta pengharapan dalam jiwa kami. Sehingga kami dapat tegak, tidak merasa lelah, karena Tuhan yang menguatkan kami. Sehingga kami dapat tegak, tidak berputus asa, karena Tuhan yang menghibur dan menopang kami. Tuhan Yesus, dalam penghiburan dan topangan-Mu, kami dapat melihat ada pengharapan untuk hari esok. Ada pengharapan yang tidak mengecewakan untuk masa depan. Karena itu Tuhan Yesus, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan hari esok kami. Dengar doa kami ya Tuhan Yesus. Saudara-saudari, mari kita menyerahkan masa depan kita ke dalam tangan Tuhan. Di dalam Dia ada jaminan dan topangan. Mari kita berdoa dengan iman.
Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin ya amin. Tuhan Yesus, terpujilah Engkau, karena kebaikan-Mu tetap untuk selama-lamanya. Kuasa-Mu tidak pernah berubah, kasih-Mu melampaui segala perkara, hikmat dan kesetiaan-Mu teguh, dan karena itu selalu dapat kami andalkan. Tuhan Yesus yang baik, Engkau mendengar doa kami, dan Engkau bersedia menjawabnya limpah, lebih dari apa yang kami pikirkan. Karena itu kami percaya Tuhan Yesus, di dalam Engkau ada jaminan bagi hidup ini. Kepadamu kami menyerahkan hidup ini, dengan percaya penyerahan kami tidak sia-sia. Tuhan, dengar doa kami. Saudara-saudari, mari kita berdoa agar Tuhan Yesus, Gembala yang baik itu, memberkati rumah tangga kita, pekerjaan usaha, keuangan atau studi kita, kesehatan kita, maupun orang-orang yang kita ingin doakan dalam doa pribadi kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkaulah yang memelihara, memulihkan dan menopang hidup kami. Karena itu apapun yang kami lewati dan hadapi, kami tidak khawatir. Selama Tuhan yang menjadi tempat sandaran hidup ini, maka kami tahu bahwa di dalam Engkau ya Tuhan kami dapat tegak memandang ke depan dengan penuh sukacita dan damai sejahtera.
Karena sesungguhnya di dalam Engkau ya Tuhan ada jaminan. Karena itu kami percaya doa-doa yang kami panjatkan kepadamu tidak akan pernah kembali sia-sia. Karena itu janji-Mu, karena itu firman-Mu. Kami pegang janji dan firman-Mu. Tuhan Yesus, dengar doa kami. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Menyerahkan iman pengharapan kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau tidak pernah mengecewakan umat-Mu. Tidak pernah Engkau mengecewakan umat-Mu. Tuhan Yesus, Engkau mendengar doa kami. Dan kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, pulihkan negeri kami. Jagai bangsa kami Indonesia. Lindungi negeri kami. Limpahkan segala rahmat belas kasihan-Mu atas Indonesia. Tuhan, jauhkan Indonesia dari huru-hara. Jauhkan negeri kami dari bencana. Setiap orang yang bermaksud jahat, Tuhan, Engkau menggagalkannya. Tuhan, hadirkan damai sejahtera-Mu atas negeri ini. Saya berdoa untuk pemerintah kami. Mulai dari yang di pusat sampai ke daerah. Tuhan, biar takut akan Engkau itu memenuhi hati mereka. Sehingga mereka dapat mengelola negeri ini dalam tanggung jawab mereka seperti yang Tuhan rencanakan. Berikan hikmat bagi para pemimpin bangsa ini. Tuhan Yesus, kami menyerahkan hari depan dari negeri ini dalam tangan Tuhan. Karena itu kami berdoa Tuhan, pakai para aparat keamanan TNI Polri. Tolong mereka dalam melakukan tugas dan kewajiban mereka. Kami berdoa Tuhan, supaya bangsa kami Indonesia dapat melihat bahwa di dalam Engkau ada pengharapan. Oleh karena itu berdoa untuk gereja-gereja-Mu di negeri ini. Pakailah umat-Mu ya Tuhan menjadi saksi-Mu, menjadi terang di tempat yang gelap. Sehingga banyak orang dapat melihat dan mengenal bahwa di dalam Yesus ada jalan keselamatan. Bahwa Engkaulah Tuhan dan satu-satunya juru selamat yang hidup. Tuhan Yesus, Engkau mendengar semua doa kami dan Engkau tidak akan mengabaikannya. Kami percaya doa yang kami panjatkan akan memperoleh jawaban tepat pada waktunya. Karena kami menaikkan doa ini di dalam nama di atas segala nama. Nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Amin.